Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin pembina. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan eh, materi mengenai vertical transport chapter 6 part 6.0 sampai 6.2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Afif Hawari, Aldion Setiawan, dan Muhammad Farhan. Oke, langsung saja ke materi. Pada pertemuan vertical transport ini kita memiliki beberapa pokok bahasan. Eh, yang pertama ada tinjauan umum, yaitu tujuan pembelajaran, baru 6.1 pendahuluan. 6.1.1 mengapa belajar transportasi vertikal, selanjutnya struktur vertikal dan rentang waktu. Lalu mean vertical structure, selanjutnya skala waktu pembalikan vertikal. Di bagian 6.1.3 ada mekanisme gerak vertikal, subbagiannya daya apung dan stabilitas statis, serta turbulensi. Selanjutnya di 6.2 ada antarmuka permukaan atmosfer, subbagiannya proses antarmuka udara laut, dan proses antarmuka darat udara. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kami ingin menyampaikan bolding mindset of meteorologi yang terjadi beberapa pekan sebelum ini, yaitu pada tanggal 27 April sampai 3 Mei yang lalu 2020 ada potensi hujan lebat periode 27 April sampai 3 Mei 2020. Di sini kami mengutip laman CNN Indonesia pada tanggal Selasa 28 April 2020. Isinya Jakarta, Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan curah hujan dengan intensitas lebat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal pekan kemarin cuaca terasa panas dan gerah. Curah hujan disertai petir tersebut berdasarkan analisis dari BMKG. Yang terjadi akibat dari kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil di wilayah Indonesia, sehingga hal ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Menurut keterangan BMKG, kondisi tersebut dipicu oleh aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO dan sirkulasi siklonik di sekitar Laut Jawa bagian barat serta di perairan utara Maluku dan Papua Barat yang membentuk daerah belokan dan pertemuan angin atau konvergensi. Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan lebat disertai petir setelah pekan kemarin cuaca panas dan gerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pada bagian 6.0, tinjauan umum tujuan pembelajaran. Pada bab ini akan membahas transportasi vertikal panas, kelembapan, momentum, gas jejak, dan aerosol, termasuk peran konveksi dan turbulensi tropis yang dalam, variasi harian dan musiman dalam fluks permukaan dan kedalaman lapisan batas diperiksa. Lapisan batas dibandingkan di atas lautan, tropis, lembab, dan kering termasuk perannya dalam mendispersikan bahan kimia dan aerosol. Awan layar batas diperiksa dalam hal hubungannya dengan profesi lapisan subcloud. Next, pendahuluan. Di sini mengapa kita harus mengetahui transportasi vertikal? Masuknya energi panas, transfer, dan pertukaran mendorong siklus fisik sistem bumi. Radiasi matahari diserap oleh matahari dan kemudian energi ditransfer dari permukaan ke troposfer oleh panas laten, radiasi gelombang panjang, dan kalor sensibel. Dalam pengertian yang sangat mendasar, transport vertikal terjadi karena energi permukaan menghangatkan troposfer atau konvergensi panas, sementara radiasi gelombang panjang yang keluar mendinginkannya atau disvergensi panas. Jadi adanya hubungan timbal balik antara atmosfer dan energi yang ada di permukaan dalam hal menghangatkan troposfer.
Panas laten yaitu adalah energi yang disimpan dalam uap air dan dilepaskan ke atmosfer dengan kondensi, yang menjadi sarana utama transportasi energi permukaan ke atmosfer dalam anggaran energi global tahunan. Jadi maksudnya panas laten yang disimpan dalam uap air akan dilepaskan ke atmosfer, dan hal tersebut akan menjadi sarana utama transportasi energi energi antara permukaan dan atmosfer ataupun sebaliknya. Flux kalor sensibel dari permukaan yang secara langsung menghangatkan atmosfer meski kecil dalam anggaran panas global tahunan, tetapi merupakan sumber energi yang signifikan selama siang hari di darat. Next, uh, pada skala global, kelebihan pemanasan radiasi di daerah tropis mendorong sirkulasi umum atmosfer. Sekitar setengah dari energi yang diangkut dari laut ke atmosfer berasal dari lautan tropis. Jadi kebanyakan energi yang diangkat itu lebih banyak di laut daripada di darat. Lautan tropis yang luas menyerap radiasi matahari yang mengarah ke suhu permukaan laut yang tinggi atau SST yang sering kita sebut dengan sea surface temperature. SST yang tinggi menghangatkan dan melembabkan udara di atas melalui transportasi panas yang masuk akal dan transportasi panas laten yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, yang menyebabkan ketidakstabilan yang ada di bumi. Gerakan yang meningkat, penebasan laten dalam konveksi yang dalam, dan transfer energi dan kelembapan ke atmosfer. Gerakan ke atas dalam konveksi yang membentuk bagian dari ini merupakan bagian dari siklus Hadley yang memiliki berbagai sumber energi. Bisa perhatikan gambar di sebelah. Ini adalah gambar sirkulasi dan energi di sel Hadley di atas lautan. Pengangkutan momentum Hadley cell membantu menjaga keseimbangan momentum sudut global. Jadi pemanasan di atas laut akan menyebabkan terbentuknya daerah konveksi yang lebih besar di atmosfer. Next. Pada skala ruang dan waktu yang sangat besar, daerah tropis dapat dianggap berada dalam kesetimbangan radiasi konvektif, di mana pendinginan radiasi di atmosfer seimbang dengan pemanasan konvektif lembab. Profil suhu rata-rata yang dihasilkan dari asumsi kesetimbangan itu sangat cocok dengan rata-rata yang diamati. Namun, pada skala lokal, keseimbangan seperti itu tidak terjadi karena sirkulasi atmosfer. Di dalam troposfer, panas laten yang diperlukan untuk menyeimbangkan energi yang hilang akibat pendinginan radiasi di daerah tropis, terutama terjadi di dalam inti kumulus penghasil hujan, yang hanya menempati area kecil di daerah tropis, seperti terlihat pada gambar 6.2. Kemudian kumulus dangkal, maksud saya awan kumulus dangkal yang menempati wilayah luas dari lautan tropis juga berkontribusi pada transportasi panas laten dan pendinginan radiasi. Juga terlihat seperti pada gambar 6.2, yaitu shallow cumuli atau awan kumulus dangkal yang menempati wilayah luas dari lautan tropis. Singkatnya, transportasi vertikal sangat penting untuk memahami, di antaranya memahami interaksi atmosfer dengan laut, merumuskan dan mengevaluasi NWP dan model iklim, mempartisi energi global dan siklus air menjadi komponen-komponen kelautan dan atmosfer, serta untuk memahami kimia atmosfer. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh proses yang disebutkan di atas, pertama-tama kita akan meninjau dulu struktur vertikal dasar troposfer tropis. Nah, yang pertama, struktur vertikal rata-rata. Di sini disebutkan apa yang naik harus turun. Nah, hal tersebut tepat menggambarkan troposfer, yang merupakan lapisan dalam di mana gerakan ke atas dibatasi oleh tropopause dan stratosfer stabil. Lapisan dasar ini mencirikan rata-rata diantaranya lapisan batas atmosfer atau ABL, atmosfer bebas, dan juga tropopause. Yang pertama, ABL atau atmospheric borderline.
juga dikenal sebagai lapisan batas planet atau planetary borderline, adalah lapisan terendah dari troposfer. ABL sendiri bersentuhan langsung dengan permukaan dan mengalami efek gesekan. Panas, kelembaban, momentum, aerosol, dan gas dipertukarkan antara atmosfer bebas dan permukaan melalui ABL. Lapisan batas ditandai dengan gerakan turbulen berskala kecil dan respon yang cepat terhadap perubahan kondisi permukaan. Kedalaman lapisan batas bervariasi dari 10 meter di atas lautan tropis hingga beberapa kilometer di atas benua yang panas dan kering. Tetapi ketinggian tipenya adalah kisaran antara 1 kilometer. Yang kedua, atmosfer bebas. Atmosfer bebas tidak terpengaruh oleh gesekan permukaan. Atmosfer bebas menempati sebagian besar troposfer tropis dan ditandai oleh sebagian besar penurunan skala besar, dengan gerakan ke atas di dalam kumulus dalam yang terputus-putus dan juga cumulonimbus. Gerakan dan proses terkaitnya memiliki rentang waktu dan skala spasial yang luas dalam lapisan ini. Kemudian yang ketiga, ada tropopause. Tropopause sendiri memiliki rata-rata global tertinggi di daerah tropis, yaitu berada di antara 15 sampai 18 km. Yang kedua, skala waktu pembalikan vertikal. Pencampuran antara permukaan dan bagian atas ABL terjadi selama 1 jam hingga 1 hari, sementara pembalikan troposfer bebas berada dalam urutan 1 minggu hingga 1 bulan, seperti terlihat pada gambar 6.3. Ya, bisa dilihat grafiknya. Pembalikan konektif membutuhkan 4-5 bulan di dasar lapisan tropopause tropis dan 1-2 tahun pada tropopause. Pengangkutan udara melalui inversi yang kuat di atas tropopause membutuhkan 5-10 tahun dan sekitar 1-2 tahun untuk transportasi ke bawah. Dan bisa dilihat lagi gambar yang tadi di sebelah kiri. Transportasi dari troposfer ke stratosfer terjadi terutama di daerah tropis, sedangkan transport terbalik sebagian besar berada di mid-latitudes. Dalam konveksi yang dalam, udara BL dapat mencapai troposfer hanya dalam beberapa jam. Interaksi antara permukaan dan troposfer atas terjadi melalui rangkaian skala seperti sirkulasi Walker dan osilasi interannualnya, kemudian MJO pada skala waktu intersesionalnya, melalui badai petir pada skala waktu diurnalnya, dan lapisan campuran dalam waktu sekitar 1 jam. Itu hanya beberapa contoh bagaimana pengetahuan transportasi vertikal membantu kita memahami mode utama variabilitas tropis dan cara-cara energi serta momentum bergerak dari permukaan ke puncak troposfer. Kemudian kita masuk mekanisme gerak vertikal. Yang pertama, daya apung dan stabilitas statis. Daya apung sendiri itu adalah gaya vertikal yang diberikan pada suatu benda dalam fluida, sebanding dengan perbedaan kerapatan antara benda dengan fluidanya. Jika suatu benda lebih ringan, ia akan berakselerasi ke atas. Jika lebih berat, ia akan tenggelam. Apakah paket udara yang dipindahkan akan naik atau tenggelam karena daya apungnya tergantung pada apakah kondisinya stabil, netral, atau tidak stabil. Dengan asumsi bahwa paket udara mengalami pemanasan dan pendinginan adiabatik, paket udara kering akan mendingin pada laju selang adiabatik kering, yaitu minus 9,8 derajat Celcius per kilometernya. Sementara paket udara jenuh mendingin pada laju yang lebih lambat, karena pelepasan panas laten dengan kondensasi. Dalam apa yang disebut metode penilaian stabilitas, suhu lingkungan dan paket dibandingkan karena udara yang lebih hangat atau kurang padat akan naik relatif terhadap udara yang lebih dingin atau lebih padat. Berikut adalah kondisi dan karakteristiknya. Jika stabil, yaitu dengan lingkungan yang lebih hangat setelah perpindahan awal ke atas,
dan parsel akan tenggelam. Kemudian tidak stabil yaitu dengan lingkungan yang lebih dingin setelah perpindahan awal ke atas, dan parsel akan naik. Kemudian kondisi netral yaitu dengan suhu yang sama dan parsel akan tetap terapung secara netral. Kemudian kondisional tidak stabil, yaitu stabil kecuali untuk paket naik atau tenggelam yang jenuh dengan uap air. Profil suhu yang terkait dengan kondisi stabil, netral, dan tidak stabil diilustrasikan pada gambar 6,4a. Seperti yang dilihat pada sebelah kiri kita. Lihat pada grafik A. Stabilitas juga dinilai dari gradien vertikal suhu potensial, yaitu theta, di mana do theta per do z-nya lebih besar daripada 0, maka stabil. Do theta per do z-nya sama dengan 0, maka netral. Dan do theta per do z-nya lebih kecil 0, maka tidak stabil. Seperti pada gambar sebelah kiri bagian B. Stabilitas untuk konveksi lembab ditentukan dari gradien vertikal dari suhu potensial ekivalen. Do theta E per do Z lebih besar 0, maka stabil. Do theta E per do Z sama dengan 0, sama dengan netral. Dan do theta E per do Z lebih kecil 0, tidak stabil. Nilai lokal dari tingkat selang menentukan stabilitas lokal, sehingga atmosfer mungkin memiliki lapisan yang stabil dan tidak stabil. Ketidakstabilan mendorong percampuran vertikal yang cepat karena daya apung mempercepat dorongan awal pada paket udara. Kemudian kontinuitas massa. Menurut prinsip umum dari kontinuitas massa untuk gerakan skala besar, divergensi horizontal sebanding dengan perubahan gerakan vertikal dengan ketinggian. Dalam menerapkan prinsip ini pada atmosfer tropis, konvergensi horizontal dekat permukaan harus menghasilkan pendakian ke tropopause, penghalang yang stabil untuk pendakian lebih lanjut, sehingga udara menyimpang. Sejalan dengan itu, gerakan sinking atau tenggelam mengarah pada divergensi permukaan terdekat. Gerakan sinking atau tenggelam dalam skala besar di subtropis sangat berperan dalam membangun struktur vertikal dan merupakan faktor utama dalam proses transportasi vertikal dalam angin pasat. Yang kedua, turbulensi. Turbulensi adalah fluktuasi tidak teratur yang terjadi dalam gerakan fluida, yang terlihat sebagai pusaran yang disebut eddies atau pusaran turbulens. Pusaran turbulen adalah skala mikro, yaitu memiliki skala panjang milimeter sehingga beberapa kilometer, dan skala waktu detik hingga hampir 1 jam untuk pusaran yang lebih besar. Turbulensi adalah mekanisme utama untuk gerakan vertikal di lapisan batas di mana aliran secara langsung dipengaruhi oleh pemanasan dan gesekan permukaan. Ini terjadi di troposfer bebas karena proses seperti geseran angin dan terkait dengan aliran jet, arus naik dan turun pada konveksi dalam, dan gelombang gravitasi yang terkait dengan konveksi Moschel. Gerakan turbulens yang membawa fluks vertikal momentum, energi, dan massa dihasilkan secara termal atau mekanis, seperti pada gambar 6.5, yaitu skema turbulensi dihasilkan secara konvektif atau termal pada bagian atas dan mekanis atau terlihat pada gambar bawah. Konvektif yaitu dihasilkan oleh daya apung termal, dibuat ketika paket udara dihangatkan oleh permukaan, dipercepat ke atas, atau bidang bergerak ke bawah karena pendinginan radiasi, misalnya di bagian atas lapisan batas atmosfer, seperti itu. Kemudian untuk mekanik, yaitu dihasilkan oleh geser angin vertikal.
atau mengkonversi angin rata-rata menjadi gerakan turbulens. Pusaran kecil dihasilkan sepanjang tepi pusaran besar, yang kehilangan energi mereka ke pusaran kecil dalam proses yang disebut cascade energi. Dengan aliran turbulen ada percampuran vertikal, sedangkan dengan aliran laminar pencampuran antara lapisan tidak ada atau diabaikan, seperti pada gambar di sebelah kiri kita, yaitu perbandingan antara laminar dan turbulen. Dalam percobaan dengan aliran dalam pipa, Reynolds menemukan bahwa transisi dari aliran laminar ke turbulen tergantung pada rasio pergerakan momentum ke viskositas molekuler. Turbulensi terjadi pada bilangan Reynolds kritis atau Re ketika aliran tidak dapat lagi menopang shear. Untuk atmosfer, jumlah Picasso atau Ri digunakan untuk mengevaluasi apakah lapisan atmosfer yang didominasi turbulen atau laminar adalah rasio antara stabilitas statis dan stabilitas geser. Pergeseran angin vertikal dapat menyebabkan pencampuran vertikal bahkan di lingkungan yang stabil secara statik. Menggunakan Brand-Weissala atau frekuensi daya apung, atau N sebagai ukuran stabilitas statis dalam stabil stratified lingkungan, atau Ri dapat dinyatakan sebagai Ri sama dengan buoyancy per mechanical sama dengan N kuadrat per du per dou z kuadrat, di mana N kuadrat sama dengan minus gravitasi per rho atau densitas per dou rho per dou z atau G per theta phi dikalikan dengan dou theta phi per dou z. Di sini U adalah kecepatan horizontal, sedangkan Z adalah ketinggian, G adalah percepatan akibat gravitasi, sedangkan Rho adalah kerapatan sebagai fungsi ketinggian. Untuk Ri kecil, shear cukup untuk mengatasi stratifikasi stabil. Kemudian terjadi ketidakstabilan shear. Secara umum, aliran laminar menjadi turbulen ketika Ri-nya lebih kecil dari 0,25, sedangkan aliran turbulen menjadi laminar ketika Ri-nya lebih besar daripada 1. Mungkin bisa kembali lagi kita lihat pada gambar sebelah kiri kita, yaitu skema aliran laminar dan turbulen di lapisan atas. Kemudian energi kinetika turbulen. Intensitas turbulensi diukur dari segi energi kinetik turbulen tersebut atau TKE, di mana rumusnya adalah E bar sama dengan setengah dikali U aksen kuadrat bar ditambah P aksen kuadrat bar ditambah W aksen kuadrat bar. Atau bisa disebut bar itu rata-ratanya ya. Di mana U, P, dan W adalah masing-masing komponen angin zonal, meridional, dan vertikal. Overbar mewakili rata-rata waktu dan yang utama adalah kontribusi gangguan atau EBU. TKE adalah 0 untuk aliran laminar, meskipun komponen angin rata-rata belum tentu 0. Gerakan vertikal karena divergensi horizontal dan konvergensi dalam sirkulasi umum berada pada urutan 0,01 meter per sekon, sedangkan gerakan vertikal karena daya apung lokal dalam konveksi yang dalam dan proses turbulen lebih cepat, pada urutan 1-10 meter per sekon. Yang terakhir mengindikasikan pentingnya daya apung dan turbulensi dalam penentuan transportasi vertikal.
Ya, di sini menunjukkan bahwa sangat penting daya apung dan turbulensi dalam penempuan transportasi vertikal tersebut ya. Selanjutnya kita ke bagian 6.2 antarmuka atmosfer permukaan. Atau lapisan kontak atau lapisan batas molekuler adalah batas antara atmosfer dan samudra atau daratan. Titik kontak ini adalah dimulainya pertukaran energi antara permukaan dan atmosfer. Pada lapisan molekuler, pengangkutan vertikal terjadi ada beberapa bagian yaitu panas dengan konduksi, kelembapan dengan evaporasi, transpirasi atau kondensasi, dan momentum adalah dengan proses kental. Yang pertama kita masuk ke proses antarmuka air laut. Beberapa proses independen pada antarmuka udara laut sangat penting untuk cuaca dan iklim dan pengangkutan vertikal panas, kelembapan, dan momentum. Penguapan, pendinginan, dan konsumsinya menyumbang pengangkutan dari laut ke atmosfer. Sementara curah hujan akan menyegarkan permukaan laut dan angin permukaan menghasilkan gelombang. Eh, Ditambah dengan proses atmosfer pencampuran turbulen dan entrainment di laut bagian atas. Konveksi diinduksi di lautan saat air didinginkan dan dibuat lebih banyak garam karena molekul air yang menguap. Thermocline memisahkan air yang lebih dalam dari lapisan atas yang dicampur dengan baik di mana suhunya hampir konstan menurut kedalaman. Yang kedua ada proses antarmuka udara. Kehadiran vegetasi menambah kompleksitas pertukaran energi antar lahan, permukaan, dan atmosfer. Dengan tak adanya tanah kosong, pertukaran energi terutama melalui radiasi bersih, penguapan, dan kalor sensibel, sedangkan aliran air melalui infiltrasi dan limpasan yang ada di dalam tanah. Eh, Dengan adanya vegetasi, banyak proses yang dimodifikasi seperti refleksi dan penyerapan matahari. Baru proses lainnya perlu dipertimbangkan termasuk transitasi dari daun, intersepsi presipitasi dengan dedaunan, tetesan daun, radiasi oleh vegetasi. Iklim yang umumnya lebih kering memiliki vegetasi yang lebih sedikit dan rentang waktu diurnal yang lebih besar pengaruh modulasi uap air. Ini adalah skema vegetasi pada fluks air dan energi antar muka, permukaan, dan atmosfer, di mana peran vegetasi atau tumbuhan sangatlah berpengaruh. Selanjutnya ada proses antarmuka udara, pengaruh dan umpan balik proses interaksi permukaan tanah atmosfer yang penting berbeda-beda dengan skala waktu. Proses permukaan tanah dihubungkan dengan dinamika berskala besar melalui kopling antara lapisan batas, endapan awan dan kelembapan dan suhu tanah, diurnal dan skala waktu musiman. Melacak gas dan aerosol yang sangat penting untuk kualitas udara, pemanasan radiasi dan hamburan, dan awan mikrofisika juga diangkut melintasi antar muka permukaan atmosfer. Gambar sebelah merangkum jejak penting gas dan proses aerosol di atas lahan termasuk emisi biogenik dan dari permukaan ke troposfer, pembentukan dan pertumbuhan aerosol di atmosfer dan kembalinya mereka ke permukaan melalui prestasi dan deposisi basah. Berikut skema proses atmosfer utama dengan trace gas dan aerosol biogenik. Jadi di sini ada beberapa komponen yang berhubungan mulai dari vegetasi, lalu awan, serta aerosol yang ada di udara yang membentuk suatu sirkulasi di atmosfer. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih pembina.